Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang apa? Yang gagal itu, yang gagal di Akmil. Habis itu, sekarang cerita setelah gagal Akmil kan, gagal itu karena tes di Curug juga tuh, di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Karena bentrok lah, yang tes ujian pertama di Curug sama di tes wawancara kedua Anda di Akmil. Oke, setelah gagal dari Akmil itu lanjutin tes di Curug. masuk Kan udah tes tes akademik. Tes akademiknya sama. Oh iya, di Curug itu ngambil jurusan pertama tuh helikopter. iya. Gimana caranya lu pertamanya? Pertama ngambil jurusan helikopter. Maksudnya Tesnya. pilot helikopter. Iya, Terus helikopter tes itu pertama tuh tes akademik. Soalnya tuh sama sih, fisika, matematik, bahasa Inggris kalau nggak salah tuh. Udah habis tes diumumin hasilnya. Habis itu lanjut ke tes psikotes ya. iya. Psikotes. Bukan psikotes deh. Iya, pokoknya ada SMAPTA, terus kesehatan 1 sama psikotes, terus sama wawancara. Di tes SMAPTA-nya hampir sama kayak di Akmil, cuma ini lebih terlihat lebih mudah sih. Soalnya emang kalau Akmil itu emang orang fisika kuat-kuat ya. Iya. Kalau di waktu tes di Curug itu mungkin yang dulu di tes Akmilnya paling bawah, bisa jadi pas tes di Curug itu udah paling jago lah. Iya. Terus tes wawancara tentang penerbangan, seputar penerbangan lah, dari pesawat itu kenapa bisa terbang, terus kayak arah mata angin kayak gitu-gitu. Habis itu tes kesehatan satunya ya sama kayak di kesehatan 1 di Akmil. Ya kayak ada apa sih? Varikokel, terus apa namanya? Varises, kuping, buta warna, masih standar lah tes yang bagian luarnya. Terus di psikotesnya lebih susah sih yang di Akmil juga. Waktu di Akmil itu psikotes dari jam 7 pagi apa jam 8 pagi itu sampai jam 2 sore atau 3 sore gitu. Nah kalau di tes di Curug itu udah STPI cuma 4 jam, kalau nggak salah jam 12 sudah selesai. Psikotesnya ini soal-soal biasa Sama kayak si Akmil, cuma Akmil itu lebih apa ya, variasinya lebih banyak. Jadi makanya otaknya lebih benar-benar dipres lah. Waktu di Curug itu nggak terlalu, variasi soalnya lebih dikit. Udah terus dinyatain lulus, langsung masuk ke tes kesehatan kedua. Kesehatan kedua itu tesnya di Hatpen, di Balai Kesehatan Penerbangan di Kemayoran. Nah itu udah tes khusus pilot tuh, tapi pilotnya pilot sipil. Rata-rata semua di situ berarti? Iya, di situ kalau buat pilot sipil di situ standarnya. Nah tes di situ, kalau mau tes itu tuh harus dicari tahu dulu ini kita harus puasa dulu apa enggak. Soalnya waktu itu gue nggak baca sih waktu harus puasa dulu atau enggak. Pokoknya sebelum tes itu gue masih, pas sebelum berangkat tuh masih minum susu beruang sama telur. Biar kuat ceritanya. Biar kuat katanya, biar selama tes kesehatan kan biar kuat. Staminanya oke. Ternyata pas tes kesehatan itu gue gagal. Gara-gara kolesterol di situ. Hitungannya kolesterol kena. Iya, kena kolesterol. Pokoknya darah lah. Bukan juga makan nangka ya? Enggak makan Ya nggak tahu pokoknya itu. Gue juga nggak tahu karena kurang informasi, udah gagal tuh. Kenangka. Gagal di kesehatan kedua itu udah sedih juga sih. Wah ini Akmil udah nggak dapet, terus STPI juga nggak dapet. Akhirnya nunggu lah itu. Itu berapa bulan berarti tahapannya? Itu tahapannya berapa bulan? Maksudnya selama tahapan itu berapa bulan lu menjalani? Itu kayaknya hampir 2 bulan atau 3 bulan. 3 bulan. Iya pokoknya itulah, lupa.
Nah habis itu gagal tuh, bingung mau ngapain habis itu, Iya. mau kuliah di mana pada dulu semua. Mau tes akmil tahun depan juga ya, karena masih habis apa sih berarti ya, habis gagal kan, jadi kayak masih males gitu juga. Iya. Tahun depan ngapain ya, terus mau nunggu apa. Ternyata waktu zaman itu tuh kebutuhan pilot lagi banyak, dibukalah tahu-tahu tahap apa gelombang kedua. Iya. Nah yang gagal di gelombang pertama di apa Tapi itu sampai kesehatan, enggak apa namanya, terbuka apa tertutup pengumumannya? terbuka, ada di website terbuka. juga. Oh, di websitenya ada. Akhirnya gue dikasih tahu sama teman gue cek juga, akhirnya tes deh gelombang kedua, daftar ulangnya daftarnya sama lagi, Iya. ulang dari awal. Pokoknya administrasinya ya karena administrasi udah lulus, akhirnya tes lagi administrasi, terus tes lagi, ulang lagi. Akademiknya Akademik tetap berarti? tetap sama, ulang lagi, wawancaranya ngulang lagi, kesehatannya ngulang lagi, psikotesnya ngulang lagi, semuanya ngulang dari nol. Nah habis itu tapi di gelombang kedua gue nyoba fixed wing saat tetap, jadi nggak ngambil helikopter, karena waktu itu kadang helikopter itu kebutuhannya sedikit, jadi peluang masuknya itu dikit. Nah sedangkan fixed wing kebutuhannya lebih banyak, jadi peluang masuknya lebih besar. Iya. Udah akhirnya gue lulus tuh sampai psikotes, habis itu Sama kesehatan 1, 2. iya kesehatan 1-2, akhirnya itu masuk ke ini lagi, HPN lagi. Iya. Nah di situ baru gue puasa lah, gue udah tahu gue puasa. Akhirnya gue puasa buat kesehatan, alhamdulillah bener lulus. Itu sama juga berarti selama 3 bulanan juga. Nah itu cepet tuh, cuma sebulan. Oh, Karena daftar itu cuma berapa ya? Cuma berapa ratus orang yang diambil itu. Iya. Yang daftar itu hampir 500 apa 600 gitu. Yang gelombang kedua ya. Yang diambil yang ambil 60 orang. Oh, ya. Nah kalau waktu yang gelombang yang pertama itu rame-rame, gue nggak tahu ngetes itu berapa ribu. Enggak ini juga sih, nggak update. Udah gitu dinyatain lulus yang apa sih, kesehatan kedua yang di Hatpen itu. Akhirnya gue lanjut tes ini bakat terbang. Itu selama berapa itu? Maksudnya dari apa? Dari kesehatan ke itunya? Cepet itu, seminggu kemudian langsung. ke ini, langsung masuk ke barak, ke Curug tuh, buat ini tes bakat terbang. Oh berarti langsung di Curugnya itu ya? Iya, Curugnya. Oh, Tes bakat terbangnya di itu bandaranya? Di bandaranya dikasih waktu seminggu. Hari pertama itu dikasih materi tentang cara menerbangkan pesawat lah, tapi basic-basicnya gitu. Terus seminggu berarti udah ini ya di sana ya, waktu tinggal di sana berarti ya udah. iya udah tinggal di sana di mes. Di mesnya berarti udah di mes. Hari pertama tuh dikasih kelas, dikasih tahu manuver standar manuver, limitasi. Nah, terus hari kedua baru masuk mulai tuh dikasih 3 jam terbang kita. Terbang beneran. Seorang 3 jam Iya, berarti. seorang 3 jam. Jam pertamanya familiarization, jam keduanya ya maksudnya sama familiarization, jam ketiganya dicek lah sama ada Family cekernya. apa? Familiarization cuma Familiarization kenalan. tuh kayak gimana? Ya kayak Cuma datang ke itu doang, maksudnya ke simulatornya. Enggak, terbang. Oh iya, maksudnya ke pesawat. Iya, terbang beneran dilihat. Apa sih namanya, kita ya intinya mabok apa enggak, mabok udara, terus ini orangnya bisa dikasih tahu apa enggak gitu. Yang bawa Instrukturnya. pertama Iya, instruktur. instrukturnya sampai pas sudah cruising baru coba climbing turn. Climbing, descent, terus turning, apa sih namanya, 180 gitu atau 360 gitu. Udah. Terus itu maksudnya muter gitu pesawatnya? Iya, enggak belok gini, Oh. 360 derajat atau 180 derajat. Kepalanya gitu berarti gitu. Ya turning gitu, belok. Oh, belok. Belok. Kirain. Terus Bisa muter. apa namanya? Udah, terus dicek, hari jam ketiganya dicek sama checker lah. Nah itu ditentuin lah sama dia lulus apa enggak. Oh langsung hari itu juga berarti ya? Ya makanya dia, tapi habis itu ada pengumuman juga, makanya dia menentukan ini orang masuk nih gitu. Checker. Tapi dari situ ini lagi gak? Berarti dikurangin lagi dong dari yang Kurang dulu lagi. itu? Oh dikurangin lagi ya? Kayak gitu. Kirain semuanya langsung masuk gitu. Enggak.
Udah deh masuk, akhirnya gue masuk Curug. Masuknya langsung berapa minggu setelah itu? Itu mepet kalau setelah pengumuman 2 minggu setelah pengumuman. Karena ngejar yang kemarin gelombang 1 ya? Iya, gelombang 1 kan udah agak lama. Nah gelombang 2 ini cuma bentar nunggunya. Iya. 2 minggu langsung masuk bareng-bareng tuh. Jadi yang masuk satu angkatan 120 orang. Terus 20 orang sama yang si saya tetap. Saya putar. Pokoknya totalnya 120-an. Kayak gitu. Gimana caranya bisa lulus? Maksudnya tahapannya apa aja? Kan kalau di pesawat penerbangan yang biasa gitu cuma 1,5 tahun kan? Ya Ini kalau kan di lu Curug itu kan kita D2 ya, degree ya. Iya. Maksudnya ada pendidikan formalnya, bukan tentang penerbangan doang, kayak tetap ada sekolah sekolah matematik, agama, sekolah tinggi. terus PPKN gitu. Itu masih ada cuma semester 1. Semester 1, semester 2 gitu. Semester 1 sih guys, semester 2 baru mulai masuk Pengenalan. pakai apa sih namanya? Rating pesawat yang mau kita terbangin, type rating, masuk meteorologi dan lain-lain kayak gitu, power plan. Itu udah mulai dimasukin sama terbang juga, pre-solo namanya. Pre-solo apa underground apa? Itu kan ground training, tapi udah mulai, jadi sampai lulus basicnya dulu baru mulai masukin tuh. Tapi kalau di Curug itu diselesain dulu biasanya groundnya sampai ground CPL. Jadi dari ground pre-solo ke ground CPL tuh diselesain dulu, baru mulai terbang. Itu handphone Bu. Baru mulai diajarin terbang lah. Jadi gimana jadi tahapannya ground terus? Ground training. Ground training itu isinya Dari pelajaran-pelajaran. Iya, pelajaran penerbangan. Tapi di situ kan tahapannya ada ground trainingnya buat pre-solo, solo, terus pre-PPL, pre-CPL. Tapi kalau waktu di Curug, waktu zaman gua langsung digabungin tuh 6 bulan semua ground trainingnya. Iya. Jadi habis itu setelah itu fokus terbang. Jadi menerapkan ilmu yang udah dipelajari. Kayak gitu. Terus udah masuk pre-solo ya. Iya, pertamanya pre-solo, abis ground Pertamanya pre-solo itu kan. iya pre-solo itu kita observe dulu kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya dikasih observe kalau nggak salah ya. Kasih apa enggak ya? Pokoknya udah mulai terbang lah. Jadi pre-solo itu dikasih waktu 20 jam. Dalam waktu 20 jam itu mau nggak mau harus solo. Satu orang 20 jam. Maksimal. Tapi setelah itu kalau emang belum bisa solo, itu kebijakan dari itu nyari waktunya gimana? Maksudnya ditentuin lu setiap hari ini lu enggak, pokoknya gimana, jadi ntar kita kayak dapat bapak asuh kayak kalau di kampus tuh apa ya? Dosen pembimbing ya? Iya. Jadi dia yang bertanggung jawab sama melihat progres kita. Satu bapak itu berapa orang? Bisa 3 orang tuh, 2 orang 3 orang lah. Dia megang, ntar yang terbang, dia datang kita terbang sama dia. Cuma kalau emang seminggu atau 2 minggu kita nggak terbang karena dia sibuk kan dia terbang di airlines juga, bisa terbang sama orang yang lain. Misalkan dia instruktur ini tuh emang lagi nggak ada anak asuhnya tuh, stage-nya udah lagi terbang solo atau apa gitu, kita bisa minta tolong terbang sama dia. Habis pre-solo itu kita masuk ya solo check, solo flight itu habis itu masuk solo flight pos solo itu habis solo gitu, solo itu sebenarnya masih stage masuk pre-PPL juga kan. Pre-PPL itu kayak misalkan apa namanya ya, kita mau ngambilin lah stage kita buat ngambil kayak mobil tuh mau ngurus SIM ke polisi lah. Jadi buat ngambil SIM ngemudi SIM A lah, SIM harus punya jam terbang. Iya, harus minimal 50 jam kan. Nah itu nih cara gaining hour-nya di situ, manuver-manuver yang udah mulai advance, advance ini. Ya kayak tadi sebelumnya kan cuma climbing, descent, turning, kayak gitu. Nah ini mulai sebuah flight descending turn gitu. Arealnya juga lebih itu kan berarti? Areanya sama, cuma manuvernya agak lebih ditambah lah, lebih variasi kayak gitu. Udah mulai di situ, nanti dicek sama instruktur ini yang udah punya kewenangan atau kebijakan dari Dinas Perhubungan DKU PPU untuk ngecek, dikasih wewenang lah dia, kepercayaan buat ngecek si
si Taruna ini buat Ya Allah. apa sih PPL ini kan private pilot license. Maksudnya ya itu udah disebut pilot, Iya. tapi bukan buat komersil, kayak misal terbang nggak berpenumpang kayak gitu, terbang kargo. Udah itu lulus passing, habis cek udah bisa masuk pre-CPL, kita udah bisa terbang mutual tuh sama temen yang sama-sama udah punya PPL kan. Udah bisa terbang mutual. Ya sebelumnya terbangnya sama kalau nggak instruktur ya solo. Nah itu mulai terbang sama teman tuh mulai. Jadi kan kadang-kadang kita ya terkadang di belum apa yang diajarin sama instruktur ke muridnya belum tentu diterima kan. Kadang-kadang dia bisa sama temannya yang lebih jauh, yang lebih bisa teman gitu. Teman yang udah duluan atau dia lebih bisa ngajarin temannya. Mungkin diharapkannya di situ apa sih namanya transfer ilmunya lebih optimal. Udah itu berapa jam? Dulu itu requirement-nya 150 jam. Jadi dari 50 jam itu kan PPL tuh 50 jam. Terus gini awal 100 jam. Jadi 150 jam kan. Nah, itu baru boleh cek PPL. Jadi 100 jam. Gini awal. Udah ditambahinnya jadi 150. Iya, dulu waktu zaman gua minimal ya. Lebih dari itu enggak apa-apa. Itu kemana aja? Itu ada termasuk ada cross country. Oh iya, ada cross country. Ada ada long cross, ada short cross. Kayak gitu-gitu. Cross country ya. Cross country itu terbangnya bukan di area dekat bukan di area training kita. Terbang ke airport lain. Iya, kan kalau Curug apa namanya bandaranya? Waktu itu Curug kan Budiarto. Nah, waktu itu terbangnya ke cross country-nya ke Lampung, ke Raden. Kan itu airport ini juga komersil kan. Nah, itu tuh ya ketemu pesawat gede juga, kontek-kontekannya. Terus juga kita airspace-nya juga masuk airspace yang gabung sama pesawat sipil kan. Nah itu ya kita ngelatih kita juga kan. Nah kalau long cross-nya ke Cilacap sebenarnya komersil, cuma pesawatnya kecil, pesawat karavannya Cessna Caravan. Pesawat gedenya nggak ada yang masuk. Cuma ya selama flightnya dari dari Budiarto ke Cilacap ya ngelewatin airspace yang sama-sama dilewatin sama pesawat komersil yang pesawat ya ibaratnya kita adalah pengalaman atau soalnya kan dari cara ngomongnya kadang-kadang berbeda kan. Apa ATC-nya maksudnya? Iya, makanya kita kan biasa dengar beda suara kan beda ini kan tak mungkin gitu. Biasanya kayak gini suaranya nih. Terus spellingannya dia juga kan beda. Gitu, ya itu belajar itu juga buat tambah pengalaman sama jam terbang. Udah habis itu sama sebenarnya ada instrumen ya. Terbang instrumen itu terbang beacon to beacon radio ke radio. Kayak misalkan terbang dengan dengan cuaca yang minimum. Cuaca minimum kita nggak bisa ngelihat checkpoint. Tapi kita tahu arah tuh pakai ibaratnya kompasnya lah, ngikutin kompas radio ke radio. Oh jadi lu kayak misalkan tapi tahu cuacanya buruk atau enggak gimana? Disuruh aja gitu terbang kemana gitu? Enggak, itu gunanya itu fungsinya ketika kita menghadapi cuaca yang buruk kita bisa terbang instrumen gitu. Namanya terbang instrumen. Ya instrumen ini ibaratnya buat downgrade lah. Jadi kan cuaca kan kita bisa prediksi. Ya bisa diprediksi bisa, cuma kan actualnya kita belum tentu tahu kan. Makanya dia belajar itu supaya ketika cuaca turun dari yang buat terbang visual turun buat ke IFR. Nah kita bisa nantinya terbang instrumen. Udah 150 jam. Terus kita dicek sama sekolah, pihak sekolah. Udah dinyatakan udah nih bisa cek, langsung dicek sama perhubungan. Nah, ada juga perwakilannya yang di sekolah itu kan Curugnya perwakilannya atau yang dikasih kepercayaan wewenang buat cek. Udah cek lulus. Ceknya CPL lulus, terus cek IR lulus, udah kita lulus pakai punya SIM-nya CPLIR itu. IR instrument rating. Udah. Itu berapa itu sih berlakunya?
Apanya? Itu License-nya? license Itu setahun. sih iya setahun. Tapi ketika nggak emang apa? Itu setahun berlakunya. Berarti langsung update terus. Harus ini lagi, rekaran lagi, Iya, rekaran namanya, provinsi cek lagi. recurrent. Udah, begitu deh. Udah gitu kembali lah ke rezeki masing-masing, masih airlines-nya di mana, kerja Iya. di mana. Nah itu gimana tuh? Apa disebar oleh STPI itu sendiri untuk ke Itu airlines? zaman gue udah nggak disebar. Jadi nyari Jadi sendiri, nyari sendiri, tapi sekolah tetap memberikan mantau gitu ya. iya ya ini lagi buka nih kasih tahu ya ayo daftar kayak gitu kumpulin jadinya gitu. Nah kalau kebetulan gua waktu itu dapat inilah kayak apa sih, jadi setelah gue lulus gue disimulatorin lah, dapat simulator 7378 NG itu 800 Apa Boeing ya? Jadi setelah lulus gue langsung simulator di Curug juga. Itu dari dari kementerian lah pokoknya, kayak apa sih, pokoknya dananya dari kementerian lah, memberikan dana buat simulator. Simulator sekolah itu apa? Maksudnya itu dari sekolahannya ya? Iya dari Curug, jadi Curug ngasih ngeluarin nama, terus juga berapa orang? bersepuluh 10 buat orang. di training sendiri Iya buat training. di Curug buat training Boeing. Tapi itu belum tahu. Belum lu tahu, mau ke airlines mana itu belum tahu ya? Pokoknya di Sekolahnya trainingin lah, jadi selalu yang pokoknya lulus diambil 10 orang buat sekolahin ke situ kayak gitu. Setelah Itu sekolahnya berapa lama? sekolahnya hampir setahun apa 6 bulan, ya 6 bulan, hampir setahun lah. Setahun. Iya. Setahun setelah lulus berarti. Iya. 2000 berapa itu? 2015 kan? Lulus 2015. 2015. Terus selesai Berarti trainingnya 2016. 2016. Iya. Iya. Jadi lulusnya Juli 2015, trainingnya selesai Juni apa Juli juga 2016. Gitu. Nah. Udah, setelah itu masuk airlines. Ngambil itu di waktu itu kenapa lu lebih milih, padahal kan Garuda juga. Oke, gue masuk ke akhirnya dimasukin ke ini perusahaan swasta lah. Iya, abis itu merak disensor. Nah di situ langsung masuk apa ada tahapannya lagi? Ikut tahapan normal, tes, ada tesnya. Oh tes normal. Tesnya ya pokoknya tesnya sama kayak ini sih, ibaratnya kalau di perusahaan tuh kalau di penerbangan AB Initio ini lulusan sekolah pilot yang belum punya pengalaman. Fresh graduate Fresh lah ya. graduate, dia belum punya sertifikat apa tambahan lah, pokoknya dia lulus cuma bawa CP layar doang gitu. Gue sama tes sama melewati tahapan itu semua. Setelah itu masuk, cuma pembedanya pas simulatornya aja. Gue simulator cuma dapat 4 sesi. Kalau yang lain kan bisa berapa ya? 14 atau 15 sesi gitu, gue lupa. Karena sebelumnya gue udah simulator kan, udah punya sertifikatnya, udah punya sertifikatnya lah. Iya. Ibu cuma 4 sesi, langsung masuk, lulus, cek, terus line training itu apa sih, kan di simulator kan itu udah belajar semua, emergency, terus belajar normal prosedur, abnormal procedure. Nah setelah lulus tahu? Hah? Enggak. Terus masuk ini line training. Line training ini apa sih? Jadi apa yang didapat di simulator kan itu by system ya, maksudnya ya kaku lah. Cuman kalau teoritis, kalau line training ini kan actualnya berbeda, kadang cuaca beda. Nah itu kondisi lapangan berbeda. Tapi pakai pesawat apa? Pesawat bener terbang. Iya, maksudnya pesawat. Oh, langsung yang bawa Boeing itu. Langsung bawa Boeing itu. Ya, sebelum itu tuh base check dulu. Base check itu touch and go di airport bis. Waktu itu gue di Cengkareng pakai pesawat beneran langsung terbang. Take off landing lah. Penumpangnya? Nggak ada, yang situ doang take off landing. Udah nyatakan lulus, langsung line training itu ya pokoknya ya apa sih, atmosfer kan beda ya orang apa sih di lapangan ya, kalau actualnya ada tekanan lah, ada ini, nah itu
kita belajar ibaratnya ya udah kerja benar gitu. Udah kerja benar dengan tekanan seperti ini, cuaca kayak gini, menghadapi ground crew kayak gini. Soalnya beda-beda kayak gitu. Dikasih waktu itu gue lupa berapa ratus jam gitu maksimal. Jadi lu itu dulu kayak training dulu berarti ya? Training. Iya itu. Berapa Pokoknya, jam gitu? iya, pokoknya abis itu training lulus, baru deh jadi FO qualified. Bu. Apa? Udah jadi first officer qualified maksudnya. Punya Bu itu harus dikasih ke Bu. Kita udah apa sih namanya? Udah dicap lah Udah dapet kontrak lah ya? Udah inilah udah dinyatakan sebagai karyawan itu gitu. Iya, karyawan. Maksudnya ya udah kemampuan untuk mengoperasikan pesawat itu. Gitu. Itu biaya itunya tesnya ada gak sih? Pas lagi gitu apa emang semuanya dari si itunya sendiri yang ngebiayain? Oh, waktu itu tesnya kita mau biaya sendiri, ada tesnya biaya sendiri. Ada yang biaya sendiri. Tesnya kayak misalkan tes kesehatan sendiri di company-nya, itu ada ngeluarin uang. Terus tes psikotes enggak. Terus cuma itu doang sih kan kesehatan. Kasih tips-tips untuk adik-adik SMA yang pengen menjadi pilot, gimana tuh? Kalau mau jadi pilot sih jalurnya ya antara dari militer sama dari sipil. Dan sipil itu bisa di swasta, bisa di Curug. Nah di Curug pun bisa jalur mandiri, bisa jalur polbit ya, pola pembibitan. Kalau jalur mandiri itu bayar sendiri, harganya full 100%, tapi tetap lebih murah dibandingkan di swasta. Iya. Kalau misalkan sekarang swasta itu rata-rata ya 800 sampai 900 juta lah. Di Curug itu kalau nggak salah yang terakhir gue dengar tuh 400 jutaan yang mandiri. Tapi kalau yang polbit itu free, gratis. Makanya biasanya tesnya tetap sama, polbit dulu. Kalau salah tuh setelah emang gagal nanti boleh mungkin ngambil mandiri. ada tes lagi buat yang mandiri kayak gitu. Itu aja sih kalau di swasta ya, yang penting siapin uang aja segitu, 900 jutaan. Terus kalau yang orang yang takut gitu, misalnya penakut, kalau orang yang takut ketinggian tapi pengen banget nih jadi pilot gitu. ya kalau takut ketinggian sih ya gue nggak tahu ya. Cuma kalau yang belum pernah naik pesawat atau belum pernah tahu nih gue takut naik pesawat apa enggak, ya teman gue ada juga yang sama sekali belum pernah naik pesawat, masuk Curug, akhirnya dia pertama kali naik pesawat itu tes di Curug itu. Jadi emang kalau belum ini coba aja, ikutin aja emang kalau emang udah cita-citanya. Iya. Dijalanin aja. Itu juga ya ikutin aja lah alurnya. Misalnya kalau gue sih waktu itu apa yang lagi ada pembukaan gue ikut tes aja. Iya. Ya waktu aku gue ikut karena temen gue udah ikut tes. Pengalaman dari situ gue sih pengalaman gue sih tes akmil itu emang paling berat sih.